Melanjutkan tutorial terdahulu, maka sekarang kita akan membahas tentang petugas di sarana kesehatan. Bahwa semua petugas di sarana kesehatan sudah memiliki username masing-masing yang bisa diperoleh di provinsi. Bagi Anda yang belum mempunyai, silakan hubungi administrator provinsi melalui link di Contact Us di website sarkesctkintb.web.id. Anda harus memasukkan username dan password yang benar, ya, huruf besar huruf kecil berpengaruh, jadi tolong diperhatikan. Kemudian masuk ke lanjutkan. Berikutnya akan tampil beberapa item menu di sini. Secara umum ada 5 item menu termasuk logout. Dan yang perlu dicermati untuk petugas di level sarana kesehatan adalah adanya menu di entry hasil pemeriksaan pasien, di mana ini akan berfungsi pada saat Anda ingin memasukkan hasil pemeriksaan CTKI. Selanjutnya Anda juga bisa melihat data pasien serta melihat data usulan perubahan ID CTKI hasil survei. Berikutnya untuk menu-menu yang ada di sini semuanya Anda bisa akses. Hanya saja saya sekali lagi selalu mengingatkan jangan lupa mengklik logout setelah selesai bekerja demi keamanan data dan untuk menghindari terjadinya pengubahan atau akses data oleh yang tidak berkepentingan. Baik, kita langsung mulai dengan masuk ke entry hasil pemeriksaan pasien, atau Anda juga bisa melihat data pasien terlebih dahulu, ya. Kalau misalnya Anda ingin mencari pasien tertentu, Anda bisa masukkan di sini. Misalnya Anda ingin melihat pasien dengan yang ada nama Robnya, Anda bisa tampilkan di sini. Untuk data yang ada ini hanya menampilkan data yang tidak bisa diakses, ya, karena ini dari klinik Sarkes yang berbeda, sehingga Anda hanya bisa melakukan entry hasil pemeriksaan melalui menu entry hasil pemeriksaan. Di sini Anda hanya bisa memilih Citra Medical Center karena kebetulan untuk user kita kali ini adalah Citra Medical Center. Selanjutnya kita bisa melihat pasien mana saja yang belum dilayani, mulai kapan kita inginkan. Di sini kita bisa ganti. Ternyata tidak ada data yang memenuhi persyaratan. Coba kita lihat lagi dari awal bulan Januari. Baik, di sini sudah ada beberapa yang belum dilayani, ya. Jadi kalau untuk tanggal 22 Agustus tadi, 22 Agustus, kalau kita klik tidak ada yang belum dilayani, tapi kalau kita lihat semuanya, baik, ternyata memang tidak ada. Kita mulai tanggal 20 Agustus juga tidak ada. Kita mulai tanggal 1 Agustus juga tidak ada. Baik, rupanya ini dimasukkan sebelum tanggal Agustus. Ya, tentunya data ini akan berbeda-beda sesuai dengan entry yang ada di tempat Anda. Jadi untuk melihat pasien hari ini saja Anda tinggal menyamakan tanggal ini, ya, dengan tanggal ini, sehingga nanti Anda bisa melihat nama-nama pasien yang dikirim ke tempat Anda untuk dilakukan pemeriksaan. Ya, untuk mengurangi skop pencarian Anda bisa pilih yang belum dilayani saja. Ya, di sini ada 2 yang belum dilayani. Sekarang untuk memasukkan data hasil di sini hanya 2 kriteria, fit dan unfit. Jadi Anda bisa memilih sesuai dengan yang diinginkan. Kemudian Anda bisa merekam datanya, dan di sini ada keterangan hasil pemeriksaan sudah direkam. Sekarang kalau kita klik tampilkan, maka dapat dipastikan sudah tidak ada lagi pasien yang belum dilayani. Baik, mungkin kita mundur sedikit ke bulan Januari. Barangkali masih ada yang belum dilayani. Ya, ternyata masih ada yang belum dilayani. Tinggal kita isi.
terekam. Sekali lagi selesai. Maka sekarang kalau kita tulis yang belum dilayani, maka dipastikan tidak ada data yang memenuhi kriteria. Untuk melihat data yang sudah dilayani juga sama seperti ini. Untuk melihat data lengkap mengenai pasien yang ini, walaupun sini sudah ada beberapa, kita bisa klik namanya, ya. Sekaligus juga memungkinkan kita untuk melakukan perubahan usulan nama. Sebagai contoh kita klik di sini, ya. Di sini nama ini sudah kita lihat, di sini ada ID pasiennya, kemudian nama, kemudian jenis kelamin, dan semua data yang diperlukan ada di situ. Selanjutnya kalau kita kebetulan ingin mengusulkan perubahan, ya, misalnya namanya bukan Dedi tapi Dedi Mizwar, maka kita ketik di sini dan kita usulkan perubahan. Ya, nama ini sudah selesai diusulkan perubahannya. Sekarang untuk melihat data mana saja yang ada perubahannya, ya, kita sudah langsung masuk sini, kita sudah melihat melalui menu data usulan. Di sini ada nama Dedi Mizwar yang belum disetujui. Jadi nanti admin provinsi akan menyetujui dan Anda bisa melihat di sini akan terjadi perubahan status menjadi disetujui. Jadi saat tanda disetujui ini masih T, tidak, itu berarti bahwa database-nya masih terekam nama Dedi saja, bukan Dedi Mizwar. Ya, sekali lagi kita bisa melihat datanya dengan mengklik namanya, dan kalau kita ingin memasukkan hasil entry data, kita bisa memulai melalui menu tugas entry dan entry data. Baik, saya kira sudah tidak ada masalah lagi di sini. Hanya ada dua pada intinya untuk menyimpulkan bahwa yang pertama, bahwa petugas di sarana kesehatan bisa melakukan entry data hasil pemeriksaan, ya, dan tentu saja dia bisa mengganti hasil ini sesuai dengan hasil yang yang hasil analisa dari petugas klinik. Dan yang kedua, petugas juga bisa mengusulkan perubahan nama seandainya ada perbedaan nama pada saat pendaftaran dengan identitas seperti di paspor dan lain sebagainya. Sekali lagi, terakhir, bahwa untuk sekedar mengingatkan, logout adalah sesuatu yang sangat perlu. Jangan sampai lupa untuk klik logout sebelum selesai menggunakan aplikasi ini. Ya, demikian untuk tutorial di sarana kesehatan. Mudah-mudahan bermanfaat dan selamat bekerja.